Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku, kaum muslimin, jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang sedang beribadah di rumah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan jasmani kita, kesehatan ruhani kita. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan kita dikaruniai kesehatan yang terbesar, yaitu kesehatan iman. Dengan kesehatan iman inilah maka kita akan mampu bertahan dan kita akan terus berbahagia, kita akan terus bersyukur. Marilah kita syukuri semua kenikmatan Allah. Kenikmatan yang terbesar itu adalah kenikmatan hidayah, kenikmatan beriman. Kenikmatan ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mengenal Allah. Kita lebih mengenal Allah, lebih mengagumi Allah, kita lebih mengakui maha kuasanya Allah. Sehingga kita bisa lebih bergantung hanya kepada Allah. Dan dengan kekuatan ini maka semua kenikmatan Allah yang lain akan mampu kita nikmati. Orang yang imannya kuat, maka dia akan mampu menikmati apa yang Allah berikan. Mampu mensyukuri dan mampu merasakan. Mampu memanfaatkan. Ketika iman kita lemah, maka harta kita hanya akan membuat penderitaan kita. Ketika iman kita lemah, maka keluarga kita, istri, anak, dan seluruh anggota keluarga kita hanya akan membuat penderitaan bagi kita. Itu tidak hanya berlaku di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Karena dengan kekuatan iman ini, maka manusia akan mengakui betapa maha murahnya Allah, betapa maha sayangnya Allah kepada kita. Sehingga seberapapun yang Allah berikan, mampu kita nikmati. Dan kita mampu mensyukurinya. Apapun yang Allah berikan, kita mampu melihatnya dengan karunia, sebagai karunia besar. Oleh karena itu, mari kita pertahankan upaya kita untuk terus menjadi orang beriman ini, sehingga kita bekerja keras untuk menjadi orang-orang yang istiqomah. Mengapa kita harus istiqomah? Karena kualitas kebaikan itu salah satu ujiannya, salah satu tolok ukurnya itu adalah waktu. Orang yang berbuat baik hari ini, apakah dia bisa disebut orang yang baik? Jadi kalau orang itu nanti di surga, sebelum masuk surga itu kan orang itu disaksikan oleh para malaikat bahwa dia itu orang baik. Untuk mengetahui bahwa dia itu orang baik, maka kebaikannya adalah kebaikan yang teruji. Produk yang baik itu adalah produk yang teruji oleh waktu. Jadi kalau benda atau produk atau barang yang kita beli itu masih baru, wajar kalau masih baru itu bagus. Wajar kalau masih baru berfungsi sebagaimana mestinya. Wajar kalau masih baru itu memberikan kepuasan kepada kita. Tetapi kita akan bilang bahwa sesuatu yang kita miliki, yang kita beli itu bagus setelah kita menguji dengan waktu. Setahun tidak apa-apa, 2 tahun masih bagus, 3 tahun masih bagus. Yang lain udah pada rontok, yang lain udah pada rusak, yang lain sudah tidak berfungsi, dia masih berfungsi. Disitulah salah satu tolok ukur apakah barang yang kita miliki itu baik. Ada tingkat keawetan, ada tingkat kekuatan untuk mampu bertahan. Di tengah yang lain-lain sudah rontok. Jadi kalau ingin mengetahui sesuatu itu baik, bisa jadi kita tidak bisa langsung melihat saat ini. Karena bandingannya masih banyak. Tetapi ketika teruji oleh waktu, jadi seorang suami itu akan menjadi baik ketika pengantin baru dia baik. Pengantin 10 tahun masih tetap baik. Berkeluarga 20 tahun masih tetap baik. Berkeluarga 30 tahun tetap aja masih baik. Sampai 50 tahun berkeluarga dia masih baik.
maka dia bisa dikatakan bahwa dia itu memang seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang imam rumah tangga yang baik. Bisa jadi ada orang berkeluarga, hari ini dia baik, sampai mampu bertahan, 2 tahun masih baik, punya anak 1, 5 tahun masih baik, 10 tahun masih baik. Mulai tahun ke-11 sudah mulai goncang. Di sini diuji keistiqomahannya, diuji. Jadi Allah membuat ujian-ujian untuk mengetahui apakah kita ini memiliki kualitas sebagai kebaikan yang memang benar-benar kualitas. Sehingga kita tidak pernah khawatir dengan ujian-ujian ini akan menghancurkan kita. Bukan, ujian ini akan mengetahui siapa di antara kita yang survive, siapa di antara kita yang rontok, siapa di antara kita yang justru berkembang dengan ujian ini. Orang yang rajin sodakoh, ketika dia sodakoh, lalu yang disedekahi menyanjung. Wah, Bapak ini memang dermawan sekali, Bapak ini orangnya baik, Bapak ini suka ngasih. Tapi suatu saat ketika dia sodakoh, yang disedekahi menghina dia. Ini ujian bagi orang yang bersedekah. Apakah ketika dia dihina setelah dia bersedekah, orang kaya kayak gitu kok sedekah cuman segini. Lalu dia berpikir, percuma aku sodakoh, sodakoh juga nggak ada yang menghargai. Maka dia kemudian berhenti bersodakoh. Itu artinya dia bukan orang yang punya karakter sodakoh, nggak teruji sedekahnya. Orang yang biasanya rajin sholat di awal waktu, setiap duhur datang ke masjid, asar datang ke masjid, maghrib, isya, subuh, terus. Selama berbulan-bulan, bertahun-tahun dia seperti itu. Begitu kena musibah seperti sekarang ini, kena corona. Dulu kalau duhurnya itu seperti sekarang misalnya, duhurnya jam 12 lebih sedikit, dia jam 12 sudah standby. Pakaiannya siap untuk ke masjid, aktivitasnya sudah dihentikan, kemudian dia sudah siap berangkat ke masjid. Ini akan bisa dilihat apakah orang itu istiqomah apa tidak ketika Allah sekarang mentakdirkan orang itu tidak bisa ke masjid. Lalu apa yang dia lakukan pada jam 12? Apakah pada jam 12 menjelang duhur dia juga siap seperti dulu? Apakah menjelang asar dia juga siap seperti dulu? Disinilah kita sekarang sedang menjalani proses ini. Ini saya ingatkan untuk diri saya dan kita ingatkan untuk semuanya bahwa saya termasuk yang meyakini bahwa setiap peristiwa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita ini, baik itu nyaman maupun tidak nyaman, semuanya itu adalah ujian-ujian dari Allah. Salah satunya untuk mengetahui kualitas kita. Di antara kualitas yang teruji itu adalah kualitas yang mampu bertahan. Dia mampu terus bertahan. Kebaikannya tidak pernah berkurang. Pelayanannya tidak pernah surut. Dia terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam kondisi yang penuh dengan hambatan. Maka disinilah saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya. Siapa tahu peristiwa besar ini adalah cara Allah untuk melakukan perubahan besar. Jadi kalau dalam setiap peristiwa sejarah itu sesuatu yang berjalan normal, kemudian tiba-tiba tidak bisa berjalan normal, biasanya setelah itu akan ada perubahan besar, perubahan yang di luar struktur fundamental. Jadi perubahan yang tidak terbangun oleh manusia dari awal. Jadi kalau misalnya dalam peristiwa bencana, sebelum bencana, kalau ada orang kaya, dia kayanya tidak akan berkurang. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Itu tidak akan pernah berubah itu. Yang juragan tetap juragan, yang majikan tetap majikan, yang buruh tetap buruh. Kalau Allah tidak menghadirkan peristiwa, maka tidak mungkin buruh itu bisa berubah jadi juragan. Atau tidak mungkin orang rendahan bisa jadi atasan. Kapan itu akan terjadi? Ketika Allah
dengan kekuatannya Allah, dengan caranya Allah, dilakukanlah satu reformasi besar dengan cara Allah, bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, banjir besar, dan seterusnya. Nah, dari situ ketika semua kekuatan itu nol, ketika semua kekuatan yang dibangun oleh manusia itu menjadi tidak lagi ada, tidak ada dampaknya, tidak ada pengaruhnya, maka kekuatan Allah yang bergerak. Hari ini kita sedang melihat peristiwa itu. Hari ini kita melihat betapa banyak orang yang hampir putus asa. Betapa banyak kita melihat orang yang sudah kolab. Kita melihat betapa banyaknya orang yang merasa kehilangan harapan. Kita orang-orang yang beriman, dalam kondisi kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita sekarang ini sedang bekerja kepada Allah. Bukan bekerja kepada majikan. Karena semua majikan sekarang sudah tidak berdaya. Semua kekuatan sekarang sudah tidak berdaya. Kekuatan ilmu pengetahuan sekarang seperti mandek. Semua seperti terjeda. Kekuatan kekuasaan, kekuatan perekonomian, kekuatan militer, semua kekuatan sekarang semacam terhenti. Kalau kita pada kondisi semacam ini kita survive, harapan kita besar, kita terus bergerak, walaupun kita nggak yakin atau kita nggak punya prediksi apa yang kita gerakkan, apa yang kita lakukan itu dampaknya seberapa, kita nggak ngerti. Tetapi kita yakin bahwa pergerakan kita akan mengikuti arus yang Allah kehendaki. Ini yang namanya kita berserah diri. Jadi tawakal itu bukan tidur. Tawakal itu bukan diem. Tawakal itu adalah orang yang terus bergerak di tengah ketidakmampuan dia berpikir untuk menemukan optimisme. Jadi orang lain sudah kolab, tapi dia terus bergerak. Jadi orang lain diem. Kenapa diem? Ya karena untuk apa bergerak? Toh nanti nggak ada hasilnya. Tapi dia tidak begitu. Orang tawakal ini dia terus bergerak, padahal hasilnya nggak jelas. Dia terus beribadah, dia terus sedekah, dia terus berbuat baik, dia terus, bahkan dia tingkatkan kualitasnya. Di tengah orang-orang lain itu sedang melemah. Hari ini, insya Allah kita memasuki bagian akhir dari 2/3-nya bulan Ramadan. Dan insya Allah nanti malam kita sudah memasuki 1/3 terakhir di bulan Ramadan. Biasanya pada saat normal, awal-awal Ramadan adalah euforia keimanan, euforia keislaman. Orang begitu gegap gempita dengan gembira dan semangat menyambut datangnya bulan Ramadan. Kalau di masjid kita seperti biasanya, di keadaan normal 1 sampai 10 hari pertama, ramainya bukan main. Dan orang seperti berebut beramal soleh. Orang seperti berebut untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan perkembangan berikutnya makin surut, makin surut, makin surut. Faktornya banyak. Faktornya adalah mungkin karena dia kesibukannya mulai bertambah, aktivitasnya sudah mulai siap-siap untuk mudik, atau mungkin ya memang tenaganya mulai berkurang. Secara fisik karena dia sudah berpuasa sekian hari, secara fisik staminanya berkurang, stamina menurun, udah makin lemes. Akhirnya tarawehnya mudah mulai terlambat, kadang nggak taraweh, tadarusnya sudah mulai melemah, dulu 1 hari minimal 1 juz, sekarang 2 lembar aja nggak kebaca. Dulu sodakohnya di awal itu apa yang dia miliki diniatkan untuk sodakoh, sekarang apa yang dimiliki niat untuk ditabung buat mudik. Ini namanya ujian atau batu lompatan istiqomah. Jadi ini bisa jadi batu sandungan, ini bisa jadi batu lompatan. Nah, peristiwa yang kita hadapi sekarang ini juga sama. Sebelum puasa pun kita sudah menghadapi banyak tantangan. Sebelum puasa pun kita sudah lemes. Sebelum puasa pun kita sudah, bagi orang yang imannya berkurang, dia sudah mulai pesimis. Sebelum puasa pun dia sudah merasa tidak ada kekuatan. Begitu masuk puasa, baru hari ke-1, ke-2, ke-3, sampai hari ini hari ke-20. Wajar kalau secara umum, sebagaimana tahun-tahun biasanya, pada hari-hari semacam ini orang sudah mulai melemah. Tarawehnya mulai melemah, bacaan Qur'annya mulai melemah, terus sedekahnya, sholat waktunya, sholat di awal waktunya, semangat kebaikannya, zikirnya, semuanya mulai melemah. Padahal Rasulullah mengajarkan sebaliknya.
setelah taraweh malam ke-20, Rasulullah itu tidak pulang. Kalau dalam keadaan normal mungkin itu bisa kita praktekkan. Tetapi dalam keadaan semacam ini mungkin kita akan melakukan kompensasi amal baik itu dengan cara yang lain. Artinya apa? Kalau orang lain di ujung-ujung Ramadan lemes, perhatiannya berubah, kondisinya sudah berbalik arah, maka Rasulullah justru meningkatkan, tancap gas itu pada akhir Ramadan. Beliau tidak pulang ke rumah, beliau hanya mengetuk pintu-pintu rumah istrinya untuk membangunkan mereka di tengah malam tanpa memasuki satu langkah pun dari rumah-rumah beliau. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau bermunajat sepanjang 10 hari siang dan malam itu di masjid dan menjadikan itu kesempatan yang beliau istimewakan. Beliau istimewakan untuk meningkatkan amal, untuk meningkatkan kualitas. Mungkin itulah yang bisa kita lakukan untuk hari-hari ini. Kita ingin mencontoh Rasulullah, walaupun dengan cara yang sangat berbeda, dengan kondisi yang sangat berbeda. Tetapi kita yakin, kalau peristiwa musibah ini ditambah dengan peristiwa besar atau dengan kesempatan besar bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar, adanya malam-malam penentuan, adanya malam penentuan hamba, maka kita membayangkan hari-hari ini adalah saat-saat hidup umat manusia itu dikocok, diundi. Nanti siapa yang keluar pada undian yang terbukti dalam bentuk perubahan besar. Siapa yang kemarin bukan juragan, kedepannya akan jadi juragan. Siapa yang kemarin bukan orang istimewa, kedepannya akan jadi orang istimewa. Siapa yang kemarin orang biasa-biasa, kedepannya akan jadi orang luar biasa. Inilah kesempatan kita untuk melakukan itu semuanya dengan penuh keyakinan. Berulang-ulang, kalau kita menyebut kata penuh dengan keyakinan, itu artinya logika kita tidak kita jalankan. Yang kita jalankan adalah logika keimanan. Jadi kalau Allah berfirman, ya kita yakini. Kalau Rasulullah mencontohkan, Rasulullah yang menyabdakan, itu yang kita ikuti. Hitung-hitungan kita, matematika kita, sementara kita letakkan. Kita memang hanya fokus untuk optimal menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita. Dan mudah-mudahan mulai nanti malam, ibadah kita makin meningkat, Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan, ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Kita tetap diberikan pertolongan oleh Allah dengan hidayah yang full charge itu ya, hidayah yang sempurna power, sehingga kita bisa bergerak melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mungkin tidak berdosa, tapi manfaatnya kecil atau bahkan tidak ada manfaatnya, kita bisa menjauh. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hari ini kita masih akan melanjutkan surat Al-Adiyat. Kemarin sudah kita bahas dalam bentuk kita ta'aruf, kita memperkenalkan diri kita dengan surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan nanti kita akrab dengan surat Al-Adiyat, kita kenal betul karakter-karakternya, kita kenal betul ajakan-ajakannya, pesan-pesannya, sehingga kita memahami dan menjadikan surat Al-Adiyat bagian daripada hidup kita. Yang sudah kita pelajari adalah Al-Adiyat, nama surat ini adalah Al-Adiyat. Nah, jumlah ayatnya pada surat ini ada 11, turun di masa sebelum Rasulullah hijrah, atau ayatnya ayat-ayat Makkiyah. Awal surat ini diawali dengan sumpah Allah sampai dengan 5 ayat. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Kelima ayat pada surat Al-Adiyat di bagian awal yang berisi sumpah itu pesannya satu. Jadi ada satu pesan yang sangat besar di sini. Jadi kalau Allah berfirman diawali ayatnya seperti yang kemarin kita bahas, awal ayatnya kok diawali dengan wawu qasam, awal ayatnya diawali dengan sumpah, diikuti dengan beberapa ayat berikutnya ataupun satu ayat itu saja, maka itu sudah menunjukkan bahwa ada pesan besar, ada pesan penting. Apa pesan besar itu? Kalau lihat di awal ayatnya,
sampai dengan 5 ayat. Itu Allah berfirman tentang kekuatan besar yang Allah miliki. Yang kekuatan itu tidak akan mungkin mampu ditahan oleh kekuatan apapun. Dan ketika kekuatan itu datang, pasti akan menyerang orang, akan menyerang siapapun, walaupun orang itu kuat. Ketika berhadapan dengan ketentuan Allah, tidak peduli dia jenderal ataupun kopral ataupun orang yang tidak punya pangkat. Ketika kehendak Allah itu menyerang pada seseorang, maka tidak peduli apakah orang itu seorang ilmuwan, apakah dia orang yang bodoh sama sekali. Ketika kehendak Allah itu datang, maka tidak peduli apakah orang yang diserang oleh kehendak Allah itu, yang dikehendaki oleh Allah itu adalah orang yang punya kekuasaan, orang yang di-backup dengan beberapa anak buah, maupun orang yang sama sekali tidak punya kekuasaan, hidup seorang diri, dan dia tidak punya apa-apa, tidak mampu melakukan apa-apa. Semua kehendak Allah pasti akan terjadi. Mengapa? Karena kehendak Allah itu begitu kuat. Yang kedua, target atau mukhotob atau pesan yang disampaikan dari ayat ini ditujukan itu kepada nanti ayat berikutnya. Jadi innal insana lirabbihi lakanut. Ditujukan kepada orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak peka kepada Allah. Dia itu diciptakan oleh Allah, tapi dia nggak mau tahu siapa penciptanya. Dia itu diatur oleh Allah, tapi dia tidak mau mengikuti aturannya Allah. Itu adalah nanti akan kita bahas sampai dengan ayat ini untuk siapa? Sasarannya adalah orang-orang yang tidak peka kepada Allah. Sasarannya kepada orang-orang yang tidak mau mengakui Allah, dia kafir. Nggak mau mengakui Allah itu namanya kafir. Dia tidak mengerti apa yang Allah kehendaki dengan dia diciptakan itu. Lalu dengan serta-merta dia menyombongkan diri, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hartanya, padahal itu semua milik Allah. Milik Allah dititipkan tapi diandalkan untuk nyerang Allah. Maka Allah berfirman pada ayat 1-5, orang-orang yang seperti itu ketahuilah. Jadi, seperti kemarin kita bahas, ini adalah tambih, adalah peringatan. Bagi orang yang beriman, ayat ini menjadi harapan. Orang beriman tidak pernah khawatir kalau dia dihina, tidak pernah khawatir kalau dia direndahkan, tidak pernah khawatir kalau dia dikucilkan, tidak pernah khawatir kalau dia diserang. Mengapa? Dia beriman kepada Allah dan kekuatan Allah akan menimpa siapa saja yang Allah kehendaki. Dan bagi orang-orang kafir ini merupakan sebuah ancaman. Apa ancaman itu? Wal adiyati dhabha. Demi, kemarin kita bahas al-adiyat itu maknanya adalah lari yang sangat kencang dengan kemampuan melampaui batas kewajaran. Baik itu berupa kuda atau berupa apapun lah. Jadi yang ada, ya'di, kemudian dia mampu menjauh atau dari jauh menjadi dekat, tetapi ada sifat yang kencang. Dhabha itu artinya suara yang keluar dari binatang pada umumnya ketika dia berlari kencang. Jadi terengah-engah. Jadi dhabha itu terengah-engah. Maka ayat ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama, wal adiyati, demi kuda-kuda yang berlari sangat kencang. Ini kalau orang yang punya zauk, ya, punya rasa bahasa, begitu ayatnya mengatakan semacam ini sudah menjadi ancaman. Seperti orang yang mau nyoba berani kepada orang yang sangat gagah. Orang yang gagah itu tidak ngomong apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dia hanya menunjukkan tangannya tok. Tangannya itu diginikan. Betapa besarnya ototnya, itu aja udah takut itu. Itu kalau dia peka. Tapi kalau dia buta ya tidak tahu, ditunjukin tangan kuat ya tidak ngerti kalau dia buta. Allah menunjukkan wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dan terengah-engah. Artinya dia bisa berlari kencang dan dia memang sedang berlari kencang dan dia memiliki kemampuan bertahan untuk terus berlari kencang. Fal muriyati qadha. Al muriyat itu artinya adalah benda yang terantuk, benda yang terbentur. Benturan benda itu qadha, memercikkan api. Jadi
demi tadi kuda yang berlari kencang, kemudian injakannya itu menjadi muriat. Injakannya itu membentur sesuatu, yang benturannya itu qodha. Qodha itu menyalakan. Menyalakan. Jadi kalau punya korek dipencet itu namanya ya qodha. Dia menyalakan. Jadi kuda yang berlari, yang setiap derapnya, setiap langkah kakinya itu membentur sesuatu, dan benturannya itu menghasilkan api. Ini ayat yang kedua, fal muriyati qodha. Kalau kita bisa meresapi ayat ini kemudian kita larut di dalamnya, maka kita akan bangga punya Allah itu. Betapa hebatnya Allah itu, betapa kuatnya Allah itu, dan betapa tidak bisa dilawannya Allah itu. Karena apapun kekuatan ternyata itu baru ciptaan Allah. Itu baru ciptaan Allah. Jadi kalau ada negara-negara yang bersaing teknologi peperangan, teknologi alat atau persenjataan perang, negara ini bisa membuat ini, negara ini bisa membuat ini, terus melakukan persaingan. Orang akan takut bukan hanya oleh produknya, tapi takut oleh negara itu. Jadi yang memproduk itu lebih hebat daripada produknya. Allah memiliki banyak produk, memiliki banyak makhluk. Yang di antara makhluk ini Allah jadikan sumpah di ayat ini, yaitu kekuatan makhluk. Kalau pada zaman dulu itu adalah kuda yang Allah ciptakan, dia bisa berlari kencang dan dia akan bisa menyerang siapapun. Falmuriyati qadha, demi kuda-kuda yang berlari yang membenturkan kakinya kepada batu kemudian memercikkan api. Qadha. Falmughirati, demi al-mughirah atau ghara yaghiru itu maknanya menyerang dengan kekuatan yang tidak tertahan dan dilakukan secara mendadak. Ketika orang itu lengah, tiba-tiba datang serangan, kemudian serangan itu tidak mungkin bisa diantisipasi. Dan terjadinya subha pada waktu subuh, pada waktu pagi. Pada waktu subuh itu rata-rata orang tidak punya kemampuan antisipatif. Kenapa? Dulu pada waktu negara kita kena musibah tsunami, korbannya begitu banyak, itu salah satunya adalah terjadinya pagi hari. Ketika orang belum semuanya siap untuk lari, belum semuanya siap. Toh kalaupun lari juga tidak ada gunanya. Karena ketika tsunami itu datang, ya kita bisa melihat peristiwa itu, melihat kembali sehingga ratusan ribu orang lebih itu meninggal saat itu karena yang terkena bukan hanya satu kabupaten, dua kabupaten, air itu melompat ke atas, kemudian dia masuk ke kota, kemudian kembali ke laut dengan membawa barang. Kita bayangkan kalau di Nusa Dua ini ya, kita bayangkan, oh kita enggak bakal kena tsunami, enggak bakal kena banjir. Itu kan menurut kita. Kalau ternyata Laut Selatan itu kan di Pandawa itu. Kalau di situ ternyata tsunami-nya dari sana, maka dia akan naik ke Ungasan. Itu yang airnya itu ke Ungasan semua, biar ke Ungasan. Terus turunnya kemana? Ya Nusa Dua habis. Jadi jangan dikira, oh kita sudah aman di posisi yang tinggi. Tidak ada yang aman bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Ayat-ayat ini menggambarkan semacam itu. Jadi betapa dahsyatnya. Seperti dulu kenapa gempa bumi di Jogja itu memakan korban begitu banyak karena dia terjadi setelah sholat subuh. Ketika hampir semua orang tidak siap, bahkan pintunya aja masih dikunci. Saya ada cerita beberapa teman di Jogja itu. Ya ceritanya aneh-aneh. Itu yang selamat itu malah yang tetangganya pada kena, dia malah selamat, bahkan dia mendapatkan kesempatan untuk membantu teman-temannya padahal dia orang kecil, orang biasa. Ya ini kan ya dalam setiap peristiwa itu kan Allah menciptakan skenarionya masing-masing. Wabahnya sama, corona. Tapi skenario Allah untuk masing-masing penduduk yang kena wabah itu beda-beda. Ya wabahnya sama, musibahnya sama, tsunami. Tapi skenario Allah untuk tsunami ini pada masing-masing orang
berbeda. Peristiwanya sama. Ya, kita yakin inilah kekuatan Allah. Sehingga kita bangga lah, kita ridho dengan Allah itu. Kita bangga dengan Allah, kita puas dengan Allah. Karena Allah itu maha kuat. Ya, kalau Allah itu bisa dihadang kekuatannya, ya kita menjadi ragu. Apa bisa Allah merubah nasib saya? Makanya tidak semua doa itu harus dikabulkan. Ini terserah Allah, kan Allah yang maha kuat. Ya. Dan tidak ada yang bisa memaksakan. Jadi fal mughirat, demi pasukan yang menyerang mendadak yang sulit diantisipasi subhan pada waktu subuh. Fa'athar nabihi naqa'a, demi besarnya pasukan itu yang langkahnya begitu semangat, fa'atharna, sehingga pasukan itu menerbangkan naqa'a, menerbangkan debu-debu atau menerbangkan benda-benda kecil yang diinjaknya. Fawasalto nabihi jam'a, dan pasukan itu menerobos ke tengah-tengah. Wasalto itu artinya tengah-tengah. Dan dia fawasatna, dia benar-benar masuk ke menghujam lah bahasa kita. Jadi pasukan itu langsung menghujam ke tengah dengan kekuatannya itu jam'ah, di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah kekuatan yang sebenarnya kekuatan yang terorganisir. Jadi jam'ah, satu kelompok, satu perkumpulan. Kekuatan apapun, diorganisir sekuat apapun, ketika kekuatan Allah yang datang dan takdir Allah yang menyerang, menghendaki kehendak Allah pada orang itu, maka tidak ada kekuatan yang mampu menghalanginya. Jadi ini adalah sumpah Allah di ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Secara bahasa mungkin kita tidak bisa menangkap detail karena ini gaya bahasanya gaya bahasa Arab. Sastranya sangat tinggi. Kalau bahasa kita ya sangat puitis lah. Sangat puitis. Tetapi secara singkat semacam itu, ini adalah gambaran kekuatan-kekuatan Allah yang ditunjukkan untuk nanti bisa menyerang siapapun, terutama arahnya kepada orang-orang yang innal insana li rabbihi lakanut. Saya kira itu untuk hari ini. Kita insya Allah akan melanjutkan membahas ayat-ayat berikutnya, yang kita berharap mudah-mudahan setiap ayat yang kita bahas semakin menambah keimanan kita, akan makin memperkuat kekuatan kita untuk mengabdi kepada Allah, semakin kita mengakui bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha baik, Allah itu maha menentukan. Mudah-mudahan iman kita selalu bertambah dan kita dapat istiqomah melakukan kebaikan, menyesuaikan keimanan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita yang pernah terjadi, mudah-mudahan tidak kita ulangi, dan mudah-mudahan semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, dan mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.